Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau memulai aktivitas kami dengan belajar firman-Mu. Berkati firman Tuhan, kiranya itu boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat pertama hingga ayat keempat. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Saudaraku, hari ini kita memperingati Hari Raya Pentakosta. Sebelumnya kita perlu tahu bahwa pengertian suatu hari raya seringkali mengalami perubahan makna. Makna Hari Raya Pentakosta yang kita rayakan saat ini berbeda dengan makna Hari Raya Pentakosta pada Perjanjian Lama. Bagi umat Israel, pada masa Perjanjian Lama, Hari Raya Pentakosta adalah suatu pesta pengucapan syukur atas hasil panen gandum. Sedangkan bagi kita, umat Kristen, di dalam Perjanjian Baru, makna Hari Raya Pentakosta telah berubah menjadi peringatan atas peristiwa yang dikisahkan hari ini, yaitu peristiwa pencurahan Roh Kudus. Perlu diingat juga bahwa setelah Roh Kudus dicurahkan pada Hari Raya Pentakosta, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan orang yang mempercayai Yesus Kristus. Dia juga menghasilkan perubahan hidup yang sangat signifikan di dalam kehidupan para murid Kristus. Janji Kristus, yaitu bahwa para murid akan menerima kuasa untuk menjadi saksi Kristus saat Roh Kudus turun ke atas mereka, terwujud. Para murid yang sebelumnya bersikap pengecut pada saat Tuhan Yesus ditangkap, diadili, dan disalibkan, berubah total menjadi sangat berani memberitakan tentang Kristus. Peristiwa pencurahan Roh Kudus pada Hari Raya Pentakosta itu menandai dimulainya suatu era baru. Sebelum Hari Raya Pentakosta, berita Injil tentang Yesus Kristus hanya disampaikan di wilayah Galilea, Yudea, dan Samaria. Murid-murid Tuhan Yesus masih di dalam masa pelatihan, sehingga mereka selalu mengikut Kristus yang hadir secara fisik di suatu tempat tertentu. Sesudah Roh Kudus dicurahkan, pelayanan para murid tersebar karena Roh Kudus memberikan pendampingan di berbagai tempat yang terpisah secara bersamaan. Oleh karena itu, berita Injil tentang Kristus bisa tersebar mulai dari Yerusalem dan meluas ke seluruh Yudea dan Samaria dan terus tersebar secara berangsur-angsur sampai ke ujung bumi. Sebelum Hari Raya Pentakosta, Roh Kudus hanya hadir di dalam kehidupan orang-orang khusus yang dipilih oleh Allah. Sesudah Hari Raya Pentakosta, Roh Kudus hadir di dalam kehidupan setiap orang yang mempercayai Yesus Kristus tanpa pengecualian. Kehadiran Roh Kudus yang mendampingi orang percaya tidak ada batas waktunya dan akan terus berlangsung sampai akhir zaman. Oleh karena itu, penantian Roh Kudus di Yerusalem itu pun tidak perlu diulang. Yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya pada masa kini adalah melakukan praktek sebagai saksi Kristus sambil menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Apakah saudara dan komunitas gereja tempat saudara beribadah sudah berperan sebagai saksi Kristus melalui perkataan dan tindakan yang nyata? Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami sungguh bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang terus menyertai kami. Meskipun secara fisik Tuhan tidak hadir bersama dengan kami, tapi Tuhan memberikan penolong bagi setiap kami yang akan terus ada di dalam hati kami sampai Engkau datang kedua kali. Tuhan, ingatkan kami bahwa ada Roh Kudus di dalam setiap kami. Biar kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Melalui pertolongan Roh Kudus, kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun Engkau tempatkan kami. Biarkan kami boleh terus menjadi berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.